Sudah bagus. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadan Tumenggung Wayang dari kelas 12A. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang materi dari bab 6 di kelas 12, yaitu gelombang elektromagnetik. Apa sih gelombang elektromagnetik itu? Jadi, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan juga magnet atau biasa yang kita sebut dengan elektromagnetik. Yang kedua adalah pembentukan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari musikan medan magnet dan juga medan listrik. Gelombang elektromagnetik juga termasuk dalam gelombang yang transversal, yaitu tegak lurus dengan arah getarnya. Nah teman-teman, jadi ada juga beberapa dari jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama, ada yang namanya gelombang radio. Yang kedua adalah mikro. Yang ketiga adalah ultraviolet. Yang keempat adalah cahaya tampak. Yang kelima adalah ultraviolet. Yang keenam adalah sinar X. Dan yang ketujuh adalah sinar gamma. Nah teman-teman, jadi gelombang radio sendiri terbentuk dari ketika bunyi atau radio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang isolator atau yang disebut dengan gelombang pembawa mengalami modulasi pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Nah, gelombang radio sendiri teman-teman dapat dimanfaatkan sebagai penggunaan radio, televisi, dan juga telepon karena dapat mentransmisikan sinyal dengan jarak jauh. Nah, yang kedua ada yang namanya gelombang mikro. Gelombang mikro sendiri adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu berada di atas 3 GHz jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda. Nah, dampak positif dari penggunaan gelombang mikro yaitu biasa kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai pemanas makanan atau biasa kita sebut dengan microwave. Yang kedua, untuk komunikasi pada teknologi radar. Dan yang ketiga, yaitu menganalisis struktur atomik atau molekul. Nah, selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari penggunaan gelombang mikro, teman-teman, yaitu bisa bersifat karsinogenik yang bisa menyebabkan atau menimbulkan risiko kanker loh, teman-teman. Nah, yang ketiga ada inframerah. Inframerah sendiri merupakan sinar elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih dari cahaya yang tampak, yakni antara 700 nm dan 1 mm. Dampak positif dari penggunaan gelombang inframerah yaitu dapat membersihkan darah, dan yang kedua itu dapat memperbaiki tekstur pada kulit dan juga mencegah rematik karena asam urat yang tinggi loh teman-teman. Dampak negatif dari gelombang infrared yaitu panas atau rasa terbakar yang akan terjadi pada permukaan kulit karena inframerah dapat menembus jaringan kulit terdalam hingga merusak kolagen yang ada di bawah kulit. Nah teman-teman, yang keempat yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak sendiri merupakan cahaya yang jika terkena pada manusia atau terkena pada benda-benda itu akan terlihat oleh mata manusia. Dampak positif cahaya tampak sendiri yang pertama sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, maupun sinyal melalui serat optik. Nah, sedangkan dampak negatif dari cahaya tampak sendiri yaitu dapat menyebabkan eritema, kulit terbakar, bahkan kanker kulit tuh teman-teman. Karena jika terpaparannya terlalu tinggi, maka akan terjadi hal-hal yang seperti berikut. Nah teman-teman, yang kelima itu ada yang namanya sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet sendiri adalah gelombang elektromagnetik dari energi radiasi matahari pada pita 100 sampai 400 nm. Radiasi matahari yang menjangkau permukaan bumi sendiri berada pada sekitar panjang gelombang 100 nm sampai dengan 1 nm loh. Dampak positif dari gelombang ultraviolet sendiri yaitu dapat meningkatkan produksi sel darah putih yang berperan dalam melindungi bagian tubuh. Paparan gelombang ultraviolet sendiri dapat menyebabkan kerusakan pada mata yang menyebabkan penurunan kemampuan melihat warna, penglihatan kabur, bahkan kebutaan permanen teman-teman. Nah, yang keenam adalah sinar X.
Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sangat pendek yang berkisaran antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi 1016 hingga 1021 Hz. Manfaat dari penggunaan sinar X yaitu yang pertama, mengidentifikasi kanker, tumor, dan juga penyumbatan pembuluh darah, patah tulang, kerusakan gigi, dan juga peradangan sendi, dan identifikasi barang asing yang ada dalam tubuh. Bahaya pemanfaatan sinar X sendiri yaitu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut, yaitu seperti pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. Nah, yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma sendiri merupakan istilah untuk radiasi elektromagnetik energi yang tinggi yang diproduksi oleh transisi energi karena percepatan elektron. Dampak negatif dari sinar gamma sendiri yaitu dapat menyebabkan mual, muntah, diare, demam, badan lemas, dan juga pingsan, kerontokan pada rambut, kulit memerah, gatal-gatal, bengkak, nyeri, hingga kejang-kejang loh teman-teman. Gagal dalam perjuangan belum tentu berarti suatu kemunduran. Jadi, sekian penjelasan tentang gelombang elektromagnetik dari saya. Saya Aditya Ramadan pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton dan menyaksikan video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.